berarti udah tertarik dari lama kan Pak? Dari sebelum 12 itu Papio berarti udah tertarik sama Mio. Coba saya juga penasaran. Penasaran loh Pak. Coba Manda juga nanya sebenarnya ya. Sebuah video lama yang menampilkan pengakuan Giorgio Antanio kembali menjadi perhatian publik. Cuplikan tersebut ramai beredar di media sosial setelah dikaitkan dengan konflik pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda yang masih menyita perhatian. Dalam video itu, Giorgio mendapat pertanyaan mengenai kapan dirinya mulai menaruh ketertarikan kepada Sarwenda saat menghadiri sebuah acara bersama rekan-rekannya kala itu. Menjawab pertanyaan tersebut, Giorgio mengaku sudah tertarik kepada Sarwenda sejak sekitar 4 hingga 5 tahun lalu. Pernyataan itu langsung memicu beragam reaksi karena rentang waktunya dianggap bertepatan dengan masa ketika Sarwenda masih berstatus istri Ruben Onsu. Sejumlah netizen yang berbakti kemudian melontarkan dugaan adanya kedekatan yang sudah terjalin sejak lama. Bahkan sebagian mengaitkannya dengan isu perselingkuhan, meski hingga kini tidak ada bukti yang mengonfirmasi tuduhan tersebut. kan kita selama ini bertanya-tanya ya guys. Gimana sih pertama kali Papio tahu ada Mamio di dunia ini ya kan? Jadi guys, Papio itu kan anaknya itu kan nonton YouTube gitu, lagi makan nonton YouTube, macet nonton YouTube gitu kan. Bisa ada YouTube dia. Sarwenda. Iya kan? Terus dia gini bertanya-tanya, Papio itu kan tipikalnya katanya tuh suka banget sama cewek-cewek yang Chinese innocent. Terus dia bilang gini, ini artis siapa? Kok cantik ya? Terus yang itu terus sampai situ aja kali ya. Jadi sebenarnya Papio itu berarti udah tertarik dari lama kan Pak? Dari sebelum 12 itu Papio berarti udah tertarik sama Mio. Coba saya juga penasaran loh Pak. Coba Manda juga nanya sebenarnya ya. Aku sudah lupa ya kapan ya. Udah lama sekali jujur. Udah lama sekali, mungkin zaman itu belum ada dunia perlivean mungkin sih. Ya aku nggak tahu. Nggak tahu, udah lama-lama. Mungkin 4-5 tahun lalu mungkin, aku nggak tahu sih, udah lama ya. Udah lama ya. Cuman lihat orang sekilas gitu. Oh siapa ini? Impresinya apa? Pokoknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. CEO gadungan yang katanya punya 2000 toko. Ayo, Hotman Paris aja ya bisa lo kalahin. Tapi ditantang balik sama Bang Hotman, ada nggak uang di laci lu sebanyak 500 miliar? Punya nggak lu? Hah? Halo? Kayaknya ya, orang pajak wajib ngecek tuh. Wajib ngecek. Kayaknya sih emaknya si Giorgio ini ya mungkin agak ketar-ketir ya, karena kasus anaknya kan. Sampai-sampai Bang Hotman juga ikut turun tangan soal ngebahas ini. Sama dicek lagi kantor pajak, udah bayar pajak belum? Nih guys, CEO mengatakan lagi bahwa produk dia, Careso, yang sudah berjalan selama 6 tahun sudah ada di Singapura, ada di Brunei Darussalam, dan udah ada di Malaysia loh. Keren banget kan ternyata. Yolo, kita juga ada launching di sana, dan seluruh Indonesia juga mayoritas kurang lebih ada di toko-toko kecil. Total kurang lebih ada 2000 toko lah. Temukan deh toko-toko kecil itu dulu di Indonesia, ada nggak toko apa? Yang tahu boleh tulis di kolom komentar.
CEO kek, tidak kek, mau kondo kek, tidak kek, apapun itu, digas aja terus. Yang penting kan cinta, ya. Yang penting badan kotak-kotak, ya. Uang nomor ke-10. Yang penting tidak pakai daster lagi. Aku support ya. Jadi biar sampai maut memisahkan ya. Sampai rekening juga boncos gitu, nggak apa-apa, teruskan saja, nggak apa-apa. Memang cinta ini kadang-kadang membutuhkan pengorbanan ya. Segala-segala bisa dikorbankan demi cinta. Jadi aku berharap ya jangan sampai putus, jangan sampai pedot ya, sampai maut memisahkan ya. Pokoknya terus, jalan terus, jangan pernah hiraukan apa kata orang-orang ya. Yang penting kalian bahagia ya, bahagia berdua selamanya. Meskipun dia punya toko 2.000, 200, apa 100, apa tidak punya, enggak apa-apa, teruskan saja, ya. Jangan sampai jangan sampai berpisah ya, jangan sampai ada kata pisah ya. Gue gak ngerti ya sama orang Indonesia, kadang tuh kayak kita suka asbun asal bunyi, ngarang gitu kan, tapi yang literally gak masuk akal, jatuhnya kayak fitnah. Ini lu bayangin aja, si Gio dibilang pernah bekerja di JNT di bagian kemas paket. Seorang Gio ya, kayak lu kalau misalnya pengen ngarang juga yang bener-bener aja gitu loh. 3 tahun yang lalu di saat gue lagi supervisor JNT Cargo, saat itu dia hanya tukang kemas paket JNT. Lu baca deh kelanjutannya tuh. Maksud gue gini, kalau misalnya lu gak suka sama orang itu boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Tapi kalau misalnya sampai lu menyebarkan fitnah, apalagi kagak bener, bawa-bawa perusahaan gitu ya, nanti itu perusahaan yang ribet dikejar sama netizen segala macem, itu adalah suatu kesalahan gitu ya, dan lu bisa dilaporkan. Jadi please banget, seasbun-asbunnya elu, seliar-liarnya pikiran elu gitu ya, jangan fitnah ya guys ya. Ya udah segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love and gaul, bye-bye. Aku tuh dari kemarin wes nahan-nahan untuk gak ikutan komentar masalah Sarwenda sama Ruben Onsu. Even itu tuh masalah uang nafkah 200 jutanya itu, atau masalah yang Sarwenda itu ngata-ngatain mantan suaminya, aku gak ikut komentar karena aku tuh gak pernah mau ikut masalah rumah tangganya orang. Ya wes lah, itu masalah mantan suami sama mantan istri wes. Tapi FYP aku tuh sing lewat isine fans-fansnya si Gio ini, si CLO cangcut ini. Ini jarene apa? 350 perak itu dibayar untuk membela itu CEO itu. Jadi fansnya si CEO itu tuh kudu dibayar 350 perak ku ya, kok murah men. Gini, kalian tuh boleh punya idola. Aku yo ndek idola. Aku ki seneng karo artis-artis Korea. Tapi kowe nek kakean nonton drama kaya drama Cina CEO kuwi kan drama fiksi ya. Ya, dan kowe ki percaya nek memang si Gio kuwi emang CEO seperti yang ada di drama-drama Cina sing mbok tonton kuwi. Makanya like idol like fans, yaitu istilahnya wong fans Korea tuh like idol like fans. Jadi idolnya halu, fansnya yo ikut halu. Tapi lucu-lucu guys, tenan lucu-lucu. Aku ngakak iki kok ono yo fans modelan koyo ngene. Ada CEO live sambil mepet-mepet sama ceweknya aja yang ngomongin seluruh Indonesia. Hey, daripada kalian ngomongin gosip-gosip kayak gitu, gak habis-habis, waktu kalian habis, energi kalian habis. Emang kalian itu gak ada kerjaan lain? Urusin jemuran, cucian piring anak-anak kalian mending masak sana yang enak buat laki kalian. Ngurusin mereka yang kayak gini-gini ini udah biarin aja. Mereka dagang-dagangan mereka sendiri. Mereka live pakai kuota, pakai wifi mereka sendiri. CEO-nya itu bikin konten di rumah orang, biarin aja. Bukan rumah kita juga kan, bukan kita yang ngepel rumah itu. Daripada ngikutin gosip-gosip yang gak penting kayak gitu, gak ada ngaruhnya juga buat saldo kalian. Kita gak akan rekening kita nambah cuman karena ngomong-ngomongin mereka. Mending urusin urusan kita sendiri, kita doain mereka yang baik-baik aja supaya mereka langgeng sampai dunia akhirat sono. CEO yang dramanya lagi viral di mana-mana, FYP di mana-mana. Menurut gue nih ya, biarin aja. Gue tahu kalian pada gregetan kan perihal voice overnya yang bilang dia seolah-olah ngopi di rumah dia sendiri. Udah biarin aja. Ngomong-ngomong kasihan juga ya kalau omset mereka daripada turun. Kita doain ya omsetnya segera pulih.
peduli. Pada dasarnya nih ya, kita mah seneng-seneng aja lihat orang lain seneng, Beb. Tapi ngomong-ngomong itu nggak dicariin tuh sama orang rumahnya. Main mulu ke rumah tetangga. Jangan-jangan jet pumpnya lagi mati. Apa tokennya belum bayar? Jadi kan kalau mau mandi-mandi tuh susah gitu. Pengen juga kali, Beb, kita sekali-kali live sambil pacaran gitu. Nggak sendirian aja ngocok kartu. Kan kalau berdua enak, ada yang ngocokin kartunya maksudnya. Sebenarnya sih kita nggak mau tahu juga sih ya urusan orang, Beb. Apalagi dasarnya gue ini kan orangnya nggak terdapat suka gosip. Ngeri dosa, takut karma, Beb. Makanya gue kan nggak pernah mau ngonten yang nyinyir-nyinyir. Kalau gini kan enak, nge-review hidupnya orang. Enak ya mau ngonten ada yang makein pensil alis. Lah kita buru-buru, Beb. Mau ngonten mandi aja syukur. Tapi kita kalau mandi di rumah kita sendiri. Soalnya mesin jet pump kita aman, token kita juga penuh. Kalian juga tuh jangan pada suka gosip ya. Mending urus cucian, angkat jemuran, lagi musim hujan. Jangan sampai kalian asik-asik gosip di dalam, jemuran kalian udah terbang ketiup angin entahlah kemana. Tapi kan katanya, Beb, kalau kita suka gosipin orang, suka kejadian sama diri kita sendiri, nggak apa-apa lah kalian gosip-gosip. Siapa tahu kan bisa ketularan dapat CEO yang suka melet-melet. Kalian senyum aja udah pada follow belum? Pencet itu tombol follow-nya supaya jempol kalian nggak gantengan. Waduh, ternyata sekelas Bang Hotman bisa julid loh karena menonton potongan video yang sudah dipotong dan dinarasikan sedemikian rupa. Apalagi kita, si rakyat jelata yang tidak tamat sekolah. Saya sudah melihat video panjangnya dan ternyata potongan video itu adalah dari video live jualan mereka. Dimana saat itu ada yang bertanya atau berkomentar tentang siapa Gio dan saat itulah dia menjelaskan kalau dia mempunyai brand bernama Careso dan sekarang sudah launching di negara Brunei, Malaysia dan Singapura. Di Indonesia juga di toko-toko kecil ada 2000 toko begitu. Tapi di situ saya tidak mendengar dia menyebutkan atau menyampaikan memiliki 2000 toko atau punya 2000 toko. Dan kalau Bang Hotman berpendapat Gio pamer, itu karena Bang Hotman hanya melihat video pendeknya, hanya kalimat itu saja, statement itu saja. Tetapi kalau video panjangnya justru di akhir penjelasannya itu dia mengajak orang untuk membeli produknya. Dan menurut saya justru saat itu pengalimatannya dia sedang mempromosikan produknya itu. Tetapi karena hanya dipotong dari sebagian statementnya itu sehingga mereka membuat narasi-narasi yang seakan-akan dia mempunyai 2000 toko. Jadi mungkin sekarang dibutuhkan untuk ahli-ahli bahasa untuk memberikan pendapat, memberikan komentar. Kalau kemarin itu banyak ada ahli ekspresi, ahli gestur atau ahli apa itu yang memberi pendapat tentang pertemuan Tania dengan ayahnya. Sekarang mungkin ahli bahasa. Ayo para ahli bahasa, silakan berikan komentarmu tentang statement 2000 toko ini, oke?